Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, semoga dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar, penonton dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah singkat yang berjudul pentingnya pola hidup halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan kita para pemeluknya, termasuk bagaimana cara kita mencari nafkah, makan, berpakaian, serta berinteraksi dengan sesama. Karena demikian, Islam sangat mengedepankan aspek halal dan haram. Karena aspek halal dan haram ini merupakan perkara yang sangat penting, bahkan menjadi urusan salah satu yang besar dalam agama kita Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan, yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi makanan yang halal bagi tubuh kita. Adapun makna halal di sini merupakan hal yang dibolehkan oleh syariat untuk kita gunakan dengan memperhatikan cara pemerolehannya, bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat agama kita. Sementara makna baik, thayyib di sini adalah sesuatu yang layak bagi tubuh kita, baik dari segi gizinya, kesehatannya, serta tidak membahayakan bagi tubuh maupun akal kita. Karena demikian, kehalalan makanan itu dapat kita tinjau dari dua sisi. Yang pertama, halal dari sisi zatnya li zati. Yang kedua, halal dari sisi lainnya li ghairi. Halal dari sisi zatnya merupakan diri makanan itu lahirnya adalah sesuatu yang dihalalkan, bukan yang diharamkan. Layaknya seperti nasi yang kita makan. Kemudian halal dari sisi lainnya li ghairi merupakan cara kita, usaha kita untuk mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal. Misalnya kita membeli makanan dari uang yang halal, uang dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat agama kita, uang bukan dari hasil kita menipu orang lain, mencuri, korupsi, merampok dan lain sebagainya. Maka kadangkala makanan yang pada dasarnya halal bisa saja dihukumi menjadi haram. Kenapa? Karena cara kita untuk mendapatkannya tidak dengan cara yang halal, yaitu dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama kita. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya, wala ta'kulu amwalakum bainakum
bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa sedangkan kamu mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita harus mengonsumsi makanan yang halal? Mengapa kita harus hidup dengan pola yang halal? Karena yang pertama, sebagai bentuk wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perhatikan makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita itu benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, untuk menghindarkan kita daripada api neraka. Hal ini senada dengan sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bunyinya kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap makanan, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang layak, yang pantas baginya. Yang ketiga, agar doa yang kita panjatkan tidak terhijab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita menjadi penyebab doa yang kita panjatkan terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan, umumnya bagi para pendengar, penonton dimanapun Anda berada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.